Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Azalakam. Saya mahasiswa D3 Perjalanan Wisata NPM 24755058. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai beberapa jenis perusahaan, antara lain yaitu perusahaan seorangan, persekutuan, dan perseroan. Dan saya pun akan menjelaskan mengenai klasifikasi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Baik, langsung saya jelaskan mengenai beberapa materi yang ada di atas. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan ini dimiliki, dikelola, dan ditanggung oleh satu orang atau lebih. Kemudian perusahaan ini dimodali oleh pemilik tunggal dan keuntungan ditanggung oleh mereka sendiri. Adapun contoh dari perusahaan seorang yaitu toko baju, toko makanan ringan, dan toko sembako. Adapun kelebihan dari perusahaan perseorangan ini yaitu modalnya kecil, mudah didirikan, pemilik bebas mengambil keputusan, dan laba sepenuhnya milik mereka. Dan untuk kekurangannya, tanggung jawab tidak terbatas, modal terbatas, dan sulit berkembang jika usaha berskala besar. Yang kedua yaitu perusahaan persekutuan, yang dimana perusahaan ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih dan modalnya dikumpulkan menjadi satu daripada sekutu-sekutu yang ada. Contoh perusahaan persekutuan yaitu firma. Adapun kelebihan dari perusahaan sekutu yaitu modal lebih besar karena gabungan dari satu sekutu dengan sekutu yang lainnya, resiko ditanggung bersama, dan keputusan diambil melalui rapat atau musyawarah. Dan kekurangannya rawan konflik antar sekutu, tanggung jawab sekutu aktif bisa tidak terbatas, dan jika satu sekutu keluar bisa mempengaruhi berkelangsungan perusahaan itu berdiri. Yang ketiga yaitu perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan ini berbadan hukum dan terpisah dari pemiliknya. Modal terbagi dalam bentuk saham, dan kemudian tanggung jawab pemilik atau pemegang saham terbatas, tergantung dari beberapa saham yang ditanam. Contoh perusahaan perseroan yaitu PT Semen atau PT-PT lainnya, yaitu PT milik negara. Adapun kelebihan dari perusahaan perseroan yakni tanggung jawab pemilik terbatas pada modal atau saham. Modal mudah diperoleh dari penjualan saham, dan keberlangsungan hidup perusahaan tidak bergantung pada pemilik tertentu. Untuk kekurangannya, proses pendirian lebih rumit pada pemilik tertentu. Adapun kelebihan dari perusahaan perseroan yaitu tanggung jawab pemilik terbatas pada modal atau saham yang dimiliki. Modal mudah diperoleh dan penjualan saham, dan kelangsungan hidup perusahaan tidak tergantung pada pemilik tertentu. Untuk kekurangannya, proses pendirian lebih rumit dan mahal, wajib mengikuti aturan hukum dan PSK lebih ketat, dan laba dibagi atau independen, tidak seluruhnya satu pemilik. Adapun perusahaan jasa, kegiatan utama perusahaan ini adalah memberikan layanan atau jasa kepada konsumen agar konsumen bisa memerlukan tenaga kerja yang dibutuhkannya. Contohnya seperti tukang parkir, transport, driver, bank, dan ojek online, dan yang lain-lainnya. Adapun kelebihan dari perusahaan jasa, tidak perlu mengelola persediaan barang,
Biaya operasional relatif sederhana dan cocok untuk usaha kecil atau individu yang tidak ada pekerjaan. Kekurangannya sangat bergantung pada keterampilan atau tenaga kerja yang dimiliki oleh seseorang, sulit berkembang jika kualitas jasa dan tidak terjaga, pendapatan bisa fluktuatif. Kemudian ada perusahaan dagang. Perusahaan ini membeli barang dari produsen lalu menjualnya kepada konsumen. Adapun contoh dari perusahaan dagang yaitu seperti toko baju, toko elektronik, dan toko makanan lainnya. Adapun kelebihan dari perusahaan dagang yakni aktivitas lebih sederhana dibandingkan manufaktur karena mereka cuma menjual barang yang sudah dia beli dari produsen lalu menjualnya kepada konsumen. Perhitungan lebih murah dibanding produksi dan potensi keuntungan lebih cepat jika barang itu banyak yang laku. Kekurangannya harus mengelola persediaan atau risiko barang yang rusak, kadaluarsa atau yang busuk. Kemudian bergantung pada supplier dan tren pasar dan persaingannya biasanya yang lebih ketat dan saingannya lebih banyak. Dan yang terakhir adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan ini adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang yang lalu dijual kepada konsumen. Contohnya seperti pabrik roti, pabrik ban, pabrik alat-alat furnitur, pabrik mobil, dan lain-lainnya. Adapun kelebihan dari perusahaan manufaktur, yakni bisa mengendalikan kualitas produk, potensi keuntungan yang lebih besar karena menciptakan nilai tambah dari bahan yang mentah, dan lebih mandiri karena tidak bergantung pada supplier barang jadi. Kekurangannya modal yang lebih besar, mulai dari membeli mesin, pabrik, membayar tenaga kerja, dan pencatatan akuntansinya lebih rumit, mulai dari produksi, biaya, dan persediaannya. Kemudian risiko tinggi jika permintaan pasar menurun. Dan itulah tadi beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình mình tình tan tan tan.